Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal 31 Agustus pukul 17:36 ya. Gua mau bikin video santai aja. Tapi ini juga sempat pernah ditanyakan oleh salah satu teman di YouTube, tapi sudah lama gitulah. Kira-kira pembahasannya atau eh, konteksnya begini. Mending buka bisnis atau buka usaha atau kerja dulu mati-matian kemudian hasilnya dimasukkan ke saham, atau mending kita fokus investasi di saham, kemudian uang cuannya, untungnya kita gunakan untuk membuka bisnis. Nah, lu kalau misalkan mau menanyakan pertanyaan begini ya, lu kalau mau menanyakan pertanyaan ini harus nanya ya, harus nanya ke orang yang pernah merasakan keduanya, guys. Nah, ini guys. Jadi lu jangan cuma nanya ke orang yang invest di saham aja, sedangkan dia nggak pernah merasakan bagaimana membuka usaha. Dia tentu jawabannya adalah, ah mendingan gue investasi di saham aja, enak gak ngapa-ngapain dapat duit kok, gitu. Sebaliknya, kalau lu cuman bertanya kepada pebisnis, orang yang benar-benar pure di bisnis, hasil cuannya, core cuannya itu dari bisnis, ya, dan dia nggak mengenal pasar modal, dia nggak mengenal saham, bagaimana caranya investasi di saham, dia nggak tahu saham bisa naik dan turun karena apa, valuasinya apa. Kalau lu cuma nanya benar-benar ke orang yang pure bisnis, ya dia akan menjawab, ah gue mendingan di bisnis lah. Lama-lama nanti bisa bertumbuh, kemudian ada fisiknya, biasanya kan seperti itu ya yang banyak disampaikan. Gue ada fisiknya, gue mimpin gitu. Lu jangan bertanya kepada salah satu pihak aja. Lu harus bertanya kepada orang yang pernah merasakan keduanya. Nah, dalam hal ini gue buat video ini kebetulan gue adalah salah satu orang yang diberikan privilege ya, pernah merasakan keduanya. Seperti yang pernah gue sampaikan di video-video sebelumnya, eh gue memang gue memang berada di keluarga yang berkecukupan, ya berkecukupan. Sehingga keluarga gue ini akhirnya membangun beberapa usaha, dan gue termasuk salah satu orang yang dipercaya untuk menghandle salah satu segmen usahanya, ya. Kemudian gue juga adalah orang yang berinvestasi di saham. Makanya gue juga bikin YouTube ini. Nah, jadi gue termasuk kebetulan gue termasuk orang yang merasakan keduanya. Dan kalau gue karena gue tahu gimana caranya menghandle usaha ya, ngelit orang itu nggak gampang. Dimulai dari kita interview dia, kita lihat dia potensinya gimana, berapa nih gaji yang pas buat dia, gitu kan. Kemudian kalau kita kasih gaji ketinggian, sedangkan skillnya belum matang nih, dia baru-baru lulus nih, ya kan. Kemudian kalau misalkan dia skillnya tinggi, gajinya kecil juga dia nggak mau gitu. Kemudian kalau misalkan kita terlalu keras, ya, kita terlalu keras, sedangkan orang ini punya skill, nanti dia kabur karena kan dia punya bargaining power yang cukup untuk bisa mencari lagi ke tempat lain. Dia bisa coba ngelamar lagi ke tempat lain, kan dia punya skill. Sedangkan kalau kita terlalu lembek, ya, orang-orang ini atau tim kita nanti juga nggak punya rasa tanggung jawab yang besar kayak gitu, guys. Itu baru dari sisi SDM, belum dari prosesnya. Kita udah ngajarin, nanti salah lagi. Kemudian kita harus meminimalisir biaya. Oh, kalau gue pribadi kalau misalkan udah ngelihat, wah listriknya kenceng banget nih, buat apa aja nih? Biasanya cuman katakanlah ya 2 juta, ternyata jadi 3 juta atau jadi 2,5 juta. Selisih 500 ribu itu kita perhatikan karena itu kaitannya dengan kos yang dikeluarkan oleh usaha. Kayak gitu. Jadi itu pebisnis pasti mikirin kayak begitu-begitu. Lu yang bisnis juga pasti akan mikirin yang kayak begitu-begitu. Kalau lu invest di saham nggak terlalu mikirin, ya lu mikirinnya perusahaan ini bisa berapa menghasilkan keuntungan dari penjualannya berapa, bagus atau enggak, kayak gitu guys. Nah,
Biasanya kalau bisnis dia bisa dapat 19% untungnya ya. Marginnya bisa dapat 19%. Gue sempat ngobrol dengan salah satu teman di YouTube. Dia punya usaha warteg, ada banyak, ada 10 ya guys ya. Ada 10 tuh warteg Bahari. Dia marginnya ya 19%, 20%. Itu udah bagus loh guys. Itu udah bagus. Ada yang distributor ya, bisnis dia jual beli perlengkapan alat bayi, ya dia distributor, reseller. Ya cuannya biasanya 5% gitu loh guys. 5% nggak nyampe 10%, tipis. Jadi bisnis itu biasanya bisa 19% ya, bisa 30% juga, malah ini bisnis bagus banget. Kalau lu bisnis makanan, kemudian lu di rumah, ya lu di rumah, kemudian makanan lu punya cita rasa yang otentik, itu bahkan bisa cuan 100%. Lu modalnya 7.500 bisa lu jual dengan harga 15.000. Lu modalnya 50.000 karena makanan lu otentik, lu bisa jual dengan harga 100.000. Apalagi kalau itu bisa continue ya. Ada repeat order ya. Jangan cuman sekali beli aja. Itu bisnis, keuntungannya bisa segitu loh guys. Sedangkan kalau invest saham ya, kita tahu sendiri return dalam setahun. Return dalam setahun aja 20% itu udah sekelas Warren Buffett loh. Udah sekelas Warren Buffett. Ada yang paling-paling ada ke 29% itu udah bagus banget ya. Jadi hitung-hitungannya begini. Jadi secara hitung-hitungan sebenarnya bisnis itu lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan daripada saham, bisnis real ya guys ya. Lebih menguntungkan daripada lu investasi di saham. Kalau misalkan ada yang bilang, "Oh, gue investasi di saham, gue keluar dari sekolah, gue bisa cuan ribuan persen, 100%." Berapa probabilitas lu bisa cuan beggar terus-terusan? Ya, nggak ada guys, nggak ada orang yang bisa benar-benar bisa cuan beggar terus-terusan 100%, 400%, 500%, 1000% itu dalam waktu yang benar-benar konsisten dan stabil. Nggak ada orang yang begitu di invest saham. Orang terbaik, orang terjago sekalipun nggak ada. Influencer pun ya portofolionya ya pasti ada juga yang merah. Dia juga pasti cut loss juga. Gitu. Lu jadi harus lihat secara logikanya begitu. Nah, sekarang jawabannya. Kalau gua pribadi, tadi kan gue bilang, gua nggak memulai dari angka nol. Gue memang berada di keluarga yang berkecukupan, punya privilege ya, sehingga gue mencoba untuk memanfaatkan privilege lu. Gue yang kondisinya seperti itu aja, ya, gue lebih ke sini. Nih, mending buka usaha dulu, bisnis dulu, lu cuan dulu, kerja mati-matian, kumpulin modal yang banyak, baru lu masukkan ke pasar modal. Kenapa? Karena di pasar modal itu cari uang sebenarnya gampang. Pasar modal itu cari uang gampang loh guys. Yang susah apa? Nyari modalnya. Modal lu harus gede untuk bisa merasakan cuan buat lu sehingga lu kerasa gitu cuannya. Ya kalau misalkan lu, oh gue nggak enak lah dapat dividen doang cuman 10%. Ya kalau misalkan lu cuman 5 juta, 50 juta, memang nggak kerasa. Tapi kalau modal lu udah gede, ya namanya aja pasar modal. Modal lu udah gede, lu dapat dividen 10%, lu dapat dividen 15%, lu nggak ngapa-ngapain, ingat, lu nggak ngapa-ngapain, kerasa guys, gitu. Jadi kalau gua pribadi, ya kesimpulannya sebagai orang yang memang bergelut sebagai businessman, ya, pebisnis kecil-kecilan ya, bukan pebisnis besar. Dan orang yang aktif di pasar modal, termasuk gue buat konten seperti ini, ya gue lebih memilih lu kerja dulu, buka usaha dulu, buka bisnis dulu, cuannya lu investasikan ke saham. Cuannya lu masukkan ke instrumen yang lu bisa dapat cuan dengan cara yang lebih mudah. Kayak begitu. Bukan sebaliknya, bukan lu nyari investasi modal gede, untung gede di saham, lu berharap beggar, kemudian nanti untungnya lo masukkan ke bangun bisnis. Bukan seperti itu. Ini bukan berarti gue mengarahkan lo untuk nggak membangun bisnis, nggak membuka lapangan kerja ya. Bukan seperti itu. Tapi kalau disuruh memilih, apakah invest saham dulu, nyari beggar dulu, kemudian untungnya digunakan untuk membangun bisnis, atau buka usaha dulu, buka bisnis dulu, kerja mati-matian dulu, kemudian hasilnya dimasukkan ke saham, ya gue memilih buka usaha dulu, bangun bisnis, kemudian hasilnya dimasukkan, diinvestasikan ke saham.
Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.